Di suatu sekolah terdapat gadis kolot bernama Baniura, di mana ia sangat membatasi pergaulan dan bisa dikatakan gadis yang tidak gampangan dan sangat sulit untuk didekati. Pada saat itu, kekasihnya yang bernama Yijun ingin memutuskan hubungan dengannya. 사귀는 사이에 키스 정도는 할 수 있는 거잖아. 만유라, 나 너랑 못 사귀겠다. 나 차는 거냐? 난 너 같은 유교걸 말고. Saat ia memasuki ruang kelas, Yura melihat bahwa Yijun sedang bermesraan dengan sahabatnya yang bernama Dahyun. Dan itu membuatnya sangat tidak nyaman. 전혀 미안할 거 없고 진심 축하해. Yura sendiri seorang gadis yang cukup populer di sekolahnya dan mempunyai banyak pengikut di sosial medianya. Dan ternyata gosip Yijun dengan kekasih barunya viral. Akan tetapi Yura berpura-pura tegar. Saat jam belajar olahraga, ia mengalami hal yang sangat memalukan. Ia yang merasa malu itu lalu berpura-pura pingsan. Kemudian ia dibantu oleh seorang laki-laki bernama Namho, yang mana Namho teman kecil Yura. Namho menyadari bahwa ia hanya sedang berpura-pura. 인도 스타일이냐? 그래, 나마스테다 이 자식아. 야! 진짜 좋습니다. 엄마가 김치 가져가래. Saat di rumah, ia melihat di media sosialnya, yang mana ia menjadi bahan ejekan tentang foto dirinya pada saat pingsan. Akan tetapi orang-orang memuji Namho tentang aksinya dalam membantu Yura. Keesokan harinya, Dahyun menghampiri Yura. Yura pada saat itu emosi dengan alasan yang tidak jelas. Dahyun juga mengira bahwa Yura masih belum bisa move on, dan ia juga minta maaf kepadanya. Yura yang pada saat itu tidak ingin memperlihatkan kesedihannya, ia mengatakan bahwa ia sudah berkencan dengan Namho. Saat malam hari, Yura menemui Namho dan menjelaskannya. Ia memohon untuk berpura-pura menjalin hubungan. Namho pada saat itu menolak. Akan tetapi ia lalu berubah pikiran saat Yura memberinya bola yang sangat ia inginkan. Pada akhirnya mereka berdua resmi menjalin hubungan berpura-pura selama 100 hari. Keesokannya, Yura ingin membalas perbuatan Yijun yang memutuskannya begitu saja dengan menunjukkan bahwa ia sudah berbahagia dengan Namho. Hari-hari berlalu, pandangan Yura kepada Namho perlahan berubah. Dan karena rumah mereka berseberangan, mereka saling mengintip satu sama lain. Sampai-sampai ia tercengang melihat tubuh kekar Namho. Pada akhirnya kemudian mereka berdua pergi bersama. Namho tak habis pikir bahwa Yura nampak biasa saja di hadapan mantan kekasihnya dan juga sahabatnya sendiri. Ketika mereka melakukan double date, ia terpaksa mengikuti tren yang viral di media sosial, yang mana sepasang kekasih berfoto di depan komedi putar sambil berciuman. Ia dengan terpaksa melakukan itu karena tidak ingin kalah dengan mantan dan juga sahabatnya itu. Namho yang tidak menyangka bahwa Yura benar-benar melakukannya. Ia kemudian menjatuhkan Yura hingga membuat pergelangan kakinya terluka. Meski awalnya Namho kesal, tetapi ia tidak bisa membiarkan temannya itu terluka. Namho kemudian bertanya, kenapa Yura sangat terganggu dengan hubungan mantan kekasihnya itu. Lalu Yura menjelaskan bahwa Yijun adalah cinta pertamanya. Ia sangat kesal karena Yijun dengan begitu mudahnya melupakan Yura. Lalu Namho mengatakan bahwa setiap hidup seseorang memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan Yijun yang sangat mudah melupakannya. Mereka berdua kemudian pulang ke rumah
di mana pada saat itu Namho menggendong Yura. Sejak saat itulah, Yura yang awalnya menganggap teman kecilnya mulai melihatnya dengan pria sejati. Keesokannya, Yura selalu saja menatap Namho, bahkan ia selalu memikirkannya secara tiba-tiba. Dan ia membayangkan tubuh kekar Namho, sampai pada akhirnya ia berhalusinasi. Saat di ruang kelas, ia melihat satu persatu teman lelakinya. Akan tetapi ia masih saja memikirkan Namho. Apapun keburukan yang dilakukan Namho, Yura tetap melihatnya dengan cara yang berbeda. Saat di rumah, Yura sangat tidak tahan lagi dengan kehaluannya. Ia memutuskan untuk mengakhiri sandiwaranya. Lalu kemudian ia mengajak Namho untuk bertemu. Tetapi di tengah perjalanan, ia melihat Namho bersama dengan wanita lain. 니네 운동하는 애들이 니코틴 그게 거의 마약이야. Saat mereka pulang bersama, Yura bertanya dengan marah, siapakah wanita itu? Namho kemudian menjelaskan bahwa ia kenalannya di tempat les. Namho heran kepada sikap Yura. Ia kesal lalu kemudian memutuskan hubungan palsu mereka. Saat di sekolah, Yujin bercerita bahwa kakaknya menyewa villa, akan tetapi tidak bisa dibatalkan. Dan ia akan pergi ke villa tersebut bersama dengan Dahyun untuk menggantikannya. Mereka juga mengajak Yura untuk ikut bersama. Namho kemudian akan mengatakan bahwa mereka sudah putus. Untungnya, dengan cepat Yura mengatakan bahwa ia akan ikut bergabung dengan mereka. 니들 아직 모르나 본데 우리 꽤 그래 가자. Yura tidak ingin Yujin meremehkannya. Lalu pada akhirnya Yura membuat kesepakatan baru dengan Namho, di mana ia akan berjanji untuk memberinya tiket menonton bola. Dan mereka semua berangkat ke villa. Sesampainya mereka bersantai dengan menikmati fasilitas yang telah disediakan. Sementara itu, Yura tidak sengaja melihat Namho saat berenang, yang mana membuat Yura berhalusinasi lagi. Tak lama kemudian, Dahyun datang dan mengatakan apa yang disukai Yura dari Namho. Yura lalu menjelaskan bahwa Namho itu serba bisa dalam berbagai hal. Tanpa disadari, Yura menjelaskan sangat dari hatinya yang paling dalam. Malam harinya, Yejun datang menemui Yura untuk berbicara. Ia mengatakan bahwa ia sangat berharap Yura bisa membebaskan hatinya saat menyangkut hubungan asmaranya dan jujur terhadap perasaannya sendiri. Selama ini Yura sangat berhati-hati karena takut dikecewakan. Menurut Yejun, hal itu akan membuatnya terjebak dan tidak akan pernah bisa belajar dari pengalaman. Lalu kemudian Yura menemui Namho. Ia menyadari bahwa ia menyukainya. Ketika Yura mencium Namho, ia merasa bahwa Namho juga menyukainya karena tidak ada penolakan dari Namho sendiri. Setelah apa yang terjadi, Yura mengira bahwa hubungannya dengan Namho bukan sandiwara lagi. Tetapi sepertinya Namho tidak berpikiran tentang itu semua. Yura masih saja memastikannya, dan pada saat itu juga ia melihat Namho dengan wanita yang ia temui sebelumnya. Mereka bahkan memiliki gambar tato yang sama, selayaknya sepasang kekasih. S 러브 앤 세용 러브 나무. Apa yang ditakutkan Yura selama ini benar-benar terjadi. Ia merasa kecewa melihat itu semua. Namho kemudian mengejarnya, akan tetapi Yura meninggalkannya. Keesokannya Yura mengatakan ke semua teman sekolahnya
bahwa ia sudah putus dengan Namho. Ia sebisa mungkin berusaha menghindari Namho. Pulang sekolah, Yura diajak oleh ibunya untuk pergi berkemah dengan keluarga Namho sebagai bentuk perpisahan karena mereka akan berpindah tempat tinggal. Yura terpaksa harus berbaur lagi dengan Namho. Namho yang pada saat itu usil kepada Yura dengan menyemburkan asap vape-nya ke arah Yura, membuatnya marah lalu mengancam akan melaporkannya kepada ibunya. Tak ingin kalah, Namho mengambil foto Yura yang kondisi mukanya pada saat itu tampak memalukan dan juga mengancam akan mempostingnya di sosial media. Mereka berdua bertengkar seperti anak kecil dan pada akhirnya Yura melempar handphone Namho. Dan pada saat itu Yura bertanya kepada Namho, kenapa ia membalas ciumannya pada saat itu. Namho kemudian menjawab bahwa ia dalam kondisi mabuk dan tidak begitu mengingatnya. Saat Yura berada di dalam kamarnya, ia merenung. Ia tidak ingin pertemanan mereka hancur karena terjebak perasaan. Dan ia juga memutuskan untuk memperbaiki hubungan pertemanan mereka. Saat di perjalanan ia mencari Namho, tak sengaja ia bertemu dengan gadis yang bersama dengan Namho. Dan ternyata gadis tersebut putri dari guru olahraganya. Gadis tersebut bernama Seyung, yang mana ia adalah teman Namho di ekstrakurikuler olahraganya. Yura kemudian tidak menyangka bahwa guru olahraganya itu mempunyai anak, karena ia belum menikah. Seyung juga menjelaskan bahwa ia lahir di luar pernikahan, dan hanya Namho saja yang mengetahui hal tersebut. Seyung kemudian menjelaskan bahwa Namho sudah lama menyukai Yura, tetapi ia selalu ragu untuk menyatakan perasaannya. Dan di saat itulah Yura akhirnya tahu bahwa Seyung bukan kekasih Namho. Dan ternyata tato yang dimiliki Seyung itu dibaca Son Heung-min, yaitu idola mereka berdua. Di sisi lain, Namho sedang mengemasi barang-barang di kamarnya yang akan pindahan. Ia teringat saat masa lalu ketika Yura menghiburnya pada saat ia terpuruk. 너 우냐? 저 세상에 축구 말고 할 게 얼마나 많은데 뭐가 그렇게 슬픈데? 자 봐봐 누나가 이거 찾아줄게. Dan dari situlah ia jatuh cinta kepada Yura. Ia juga sangat senang karena bisa berkencan dengannya, walau itu hanya berpura-pura. Seyung yang tahu Namho akan segera pindah, ia kemudian memberikan nomor handphonenya kepada Yura agar tidak merasa kesepian. Ia juga menyarankan Yura untuk menyatakan perasaannya kepada Namho. Namun, ia masih ragu karena Namho akan pergi. Keesokannya Yura diberi kejutan. Ia mengira bahwa Namho yang melakukannya, tetapi sebenarnya itu adalah rencana Dahyun agar mereka kembali bersama lagi. Namho yang pada saat itu tidak tahu apa-apa kemudian meninggalkan Yura dan membuatnya sedih karena merasa ditolak di depan teman-temannya. Yura sangat kesal terhadap perlakuan Namho. Ketika ia akan membuka jendela kamarnya, ia terkejut bahwa ternyata Namho menyatakan perasaannya dengan cara yang berbeda. Dan di malam itu juga mereka berdua bertemu. Yura meminta maaf kepada Namho karena sudah banyak melakukan kesalahan. Akan tetapi Namho tidak peduli dengan kesalahan Yura. Ia sudah menerima itu semua. Yura juga memutuskan untuk tetap menjadi dirinya sendiri, yang mana menjadi konservatif. Maka dari itu, Yura hanya ingin berpegangan tangan sampai ia menyerahkan seluruh hatinya kepada Namho dan tidak terluka untuk kedua kalinya. Semenjak saat itu mereka berdua resmi menjalani hubungan dengan jarak jauh. Kemudian Yujin dan Dahyun meminta maaf kepada Yura karena rencana mereka membuatnya malu. Yura tidak marah, akan tetapi ia memutuskan menjaga jarak untuk sementara waktu. Yura berkata bahwa ia merasa sangat tidak nyaman berada dekat mantan yang menjadi pacar sahabatnya sendiri. 진심으로 내 맘이 괜찮아질 때까지 난 너희랑 좀 떨어져 있어 볼게. 미안하다. 난 졸라 안 쿨해.
Suatu ketika, hubungan Yura dengan Seyung semakin dekat, dan juga hubungan Yura dengan Namho juga berjalan dengan sangat baik.